Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan, NPM 18110420 dari Universitas Budi Dharma Medan. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pemerataan Pendidikan ke Pelosok Daerah serta Pengoptimalan Vokasional dalam Mewujudkan Insentif bagi Masyarakat sebagai upaya pemerataan perekonomian daerah. Pendahuluan, Indonesia adalah negara yang amat kaya dengan segala keindahan dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan alam yang ada membuat bangsa ini sangat mudah untuk mendapatkan hasil alamnya. Negara ini ibarat seorang gadis cantik dan kaya sehingga bangsa lain selalu terpikat dan iri akan pesona dan kekayaan yang dimiliki olehnya. Berbekal sumber daya manusia dan juga berlimpah membuat Indonesia semakin istimewa dan mempesona di mata dunia. Tetapi sumber daya manusia dan alamnya ibarat langit dan bumi yang begitu jauh berbeda nasibnya. Kekayaan alamnya tidak bisa beriringan dengan kekayaan yang didapat oleh manusianya. Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di negeri ini semakin hari semakin tajam. Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir, kesenjangan di negeri ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi seperti ini mengakibatkan pemerataan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan, bahkan sejauh ini tingkat pemerataan pembangunan ekonomi masih relatif kecil dengan masih bertumpu di Pulau Jawa. Bangsa ini mempunyai cita-cita yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur. Keadilan tidak akan ada jika kemakmuran tidak tercapai pada setiap warganya. Pemerataan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan hanya menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Pemerataan ekonomi yang diupayakan agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Isi: pemerataan ekonomi merupakan suatu usaha menciptakan stabilitas. Dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan melalui kepemilikan aset maupun akses. Pemerataan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesenjangan ekonomi. Salah satu langkah untuk mencapai pemerataan ekonomi tersebut ialah dengan diberikannya insentif kepada masyarakat. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pendorong dengan sengaja kepada masyarakat agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah daerah atau negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah yang berharap pertumbuh dapat mendekati 5,2%. Nyatanya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan PDB kuartal adalah 5,07%. Pertumbuhan ini tidak berbeda jauh dengan kuartal yang naik 5,06%, namun lebih rendah daripada pertumbuhan kuartal yang tercatat 5,18%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tidak sejalan dengan pemerataan ekonominya. Ekonomi Indonesia masih bertumpu pada Pulau Jawa sebagai penyumbang terbesar, disusul oleh Pulau Sumatera. Hal ini tentu menjadi ketimpangan mengingat masih ada penduduk dari pulau lain yang tidak merasakan pemerataan ekonomi. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pemerataan ekonomi ini. Sebagai pembuat kebijakan untuk mempermudah upaya pemerataan ekonomi ini berjalan, menurut saya insentif yang harus diupayakan oleh pemerintah agar pemerataan ekonomi berjalan adalah insentif pendidikan. Pemerataan perekonomian lebih mudah terwujud apabila sumber daya manusia di Indonesia dalam tingkat yang tinggi secara merata. Tetapi pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum tersebar secara merata. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan mewujudkan pendidikan merata di seluruh Indonesia antaranya adalah masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Hal ini bisa dilihat ketika pihak pemerintah lebih mengutamakan upaya
biaya pembangunan di berbagai sekolah perkotaan. Saat ini kondisi pendidikan Indonesia masih belum merata. Misalnya saja di kota-kota besar di sana, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah pelosok Indonesia bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tapi juga kurangnya tenaga pengajar, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah lain. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara masyarakat kota dengan masyarakat pelosok daerah. Ketimpangan kualitas SDM jelas terjadi dikarenakan pemerintah masih berfokus pada pembangunan pendidikan. Di daerah kota, setiap manusia memiliki kecerdasan yang sama. Yang membedakan adalah ketajaman dalam berpikir. Ketika seorang dinilai cerdas, itu karena sering mendapatkan pendidikan yang mumpuni, atau bisa dikatakan otak mereka sering terasa. Berbeda dengan mereka yang jarang bahkan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka akan cenderung tumpul dan dalam berpikir. Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan mewujudkan pendidikan merata di seluruh Indonesia, terdapat beberapa cara yang dapat dijadikan solusi dalam pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, seperti pembangunan gedung sekolah secara merata, pembagian buku-buku pelajaran secara gratis dan berkala, program pembagian peralatan sekolah secara berkala, serta pemenuhan kebutuhan guru di pelosok daerah. Pemenuhan kebutuhan guru ini tidak hanya dengan menghadirkan guru-guru yang berkualitas, tetapi juga mensejahterakan guru-guru tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar guru dapat lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang bahaya bagi mereka. Tidak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberang sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah wajib menelusuri satu persatu kondisi akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang seharusnya. Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalkan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan suatu potensi karena pendidikan vokasi adalah SDM yang ahli pada bidangnya, tidak hanya teori, bahkan praktek. Selama ini pendidikan vokasi hanya dipandang sebelah mata. Pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan vokasi karena banyak juga perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap kerja. Pendidikan vokasi atau kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil. Dari berbagai kajian bahwa peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang dimiliki. 1. Pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika perkembangan yang tengah berlangsung. 2. Jenjang pendidikan yang semakin tinggi. 3. Keterampilan keahlian yang berlatar belakang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Dan keempat, kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Kurikulum vokasi juga harus disertakan di dalamnya mengenai pelajaran kewirausahaan. Pendidikan vokasi diharapkan tidak hanya siap untuk bekerja, tetapi juga siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Keahlian dalam hal pengetahuan dan praktek yang dimiliki oleh vokasi harus dibersamai dengan analisis untuk melihat peluang pasar. Pelajaran kewirausahaan menjadi penyempurna dalam pengoptimalan pendidikan vokasi. Karena dalam kewirausahaan, selain itu melihat peluang juga bisa melakukan inovasi dan kreativitas. Dengan adanya kewirausahaan, diharapkan SDM vokasi bisa membuka lapangan kerja, sehingga tidak hanya bergantung pada industri kerja yang semakin lama semakin membatasi, yang membuat ketimpangan semakin melebar. Apabila hal ini bisa terwujud, maka ketimpangan ekonomi
terus berkurang dan upaya pemerataan ekonomi akan terwujud. Penutup. Pemerataan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan karena perbedaan kesenjangan sosial yang sangat terlihat melalui insentif dalam bidang pendidikan. Upaya dalam mewujudkan perekonomian yang merata akan terwujud melalui pemerataan pendidikan di seluruh pelosok daerah dengan pembangunan fasilitas sekolah, pemberian alat-alat sekolah dan juga kebutuhan serta kesejahteraan guru. Insentif juga harus diberikan pada pendidikan vokasi. Pengoptimalan pendidikan vokasi membuat masyarakat Indonesia akan banyak yang terampil pada bidangnya. Dalam kurikulum vokasi harus juga disertakan dengan pelajaran kewirausahaan. Dengan pelajaran kewirausahaan, mereka akan diajarkan melihat peluang dan menumbuhkan sifat inovasi dan kreativitas. Dengan dua hal ini, maka akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan dan dapat berperan serta dalam pemerataan ekonomi di daerah. Demikian hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.